bernama Greening Fed. Dalam 10 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas mengapa menghijaukan pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis ini begitu krusial, apa saja elemen-elemen utamanya, dan bagaimana dampaknya bisa sangat positif bagi kita semua, industri, dan tentunya planet kita. Mari kita mulai dengan definisinya. Greening Fed, atau menghijaukan Fed, bukanlah sekadar menambahkan mata pelajaran lingkungan ke dalam kurikulum. Jauh dari itu. Ini adalah pendekatan yang sangat holistik. Artinya, kita mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap aspek Fed, dari kurikulumnya, metodologi pengajarannya, bagaimana institusi itu beroperasi, hingga kemitraan dengan dunia industri. Tujuannya jelas, kita ingin membekali para peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk berkontribusi pada ekonomi hijau dan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Mengapa Greening Fed ini begitu penting? Kita semua tahu, kita hidup di tengah tantangan perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari aktivitas manusia. Di sisi lain, industri-industri di seluruh dunia semakin gencar beralih ke praktik yang lebih hijau. Ini menciptakan permintaan besar akan tenaga kerja terampil yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tapi juga memahami konsep keberlanjutan. Greening Fed hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan beberapa cara. Pertama, ia mempersiapkan tenaga kerja untuk ekonomi hijau. Lulusan akan dibekali dengan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan masa depan, seperti di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, hingga pertanian berkelanjutan. Kedua, Greening Fed meningkatkan daya saing lulusan. Bayangkan, lulusan Fed yang memahami keberlanjutan tentu akan lebih diminati oleh perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan. Ketiga, ia mendorong inovasi dan solusi berkelanjutan. Institusi Fed bisa menjadi pusat pengembangan teknologi dan praktik hijau yang bisa diterapkan di berbagai sektor. Keempat, ini adalah cara untuk membangun kesadaran lingkungan. Kita menanamkan tanggung jawab terhadap planet ini pada generasi mendatang, memastikan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang tak kalah penting, Greening Fed secara langsung mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, PBB, terutama di bidang pendidikan berkualitas, energi bersih, pekerjaan layak, dan produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab. Untuk mengimplementasikan Greening Fed secara efektif, ada beberapa komponen utama yang harus kita perhatikan. 1. Kurikulum hijau. Konsep keberlanjutan harus diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan program studi, bukan hanya sebagai topik terpisah. Contohnya, modul efisiensi energi untuk jurusan teknik, praktik pertanian organik untuk jurusan pertanian, atau manajemen limbah untuk jurusan perhotelan. 2. Metodologi pengajaran inovatif. Kita perlu menggunakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa, berbasis proyek, dan sangat praktis. Ini akan mendorong pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah terkait isu-isu keberlanjutan. Studi kasus, simulasi, dan kunjungan langsung ke industri hijau akan sangat membantu. Pengembangan kapasitas dosen dan instruktur, kunci keberhasilan ada di tangan para pengajar. Mereka perlu dilatih tentang konsep keberlanjutan dan keterampilan hijau agar bisa efektif dalam mendidik peserta didik. Operasional kampus yang berkelanjutan. Institusi Fed itu sendiri harus menjadi contoh. 3. Menerapkan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan energi, air, limbah, dan penggunaan bahan-bahan yang berkelanjutan di kampus akan memberikan pengalaman nyata bagi para siswa. 4. Kemitraan industri dan pemangku kepentingan, kolaborasi yang kuat dengan industri, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil itu vital. Ini untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan hijau, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan menyediakan peluang magang atau penempatan kerja bagi lulusan. 5. Penelitian dan inovasi. Mendorong penelitian dan pengembangan solusi inovatif di bidang keberlanjutan yang bisa diintegrasikan ke dalam program Fed atau diterapkan langsung di masyarakat. Tantangan. Kurangnya kesadaran. Banyak pihak, termasuk siswa dan pengajar, mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya green skills. Kurikulum yang perlu diperbarui, kurikulum Fed perlu direvisi agar green skills terintegrasi dengan baik. Kesenjangan keterampilan. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di institusi Fed dan harapan industri.
Perusahaan membutuhkan lulusan dengan green skills, tetapi institusi TVET seringkali kesulitan mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam kurikulum mereka. Kurangnya dukungan, pengajar mungkin kurang mendapat dukungan dari rekan kerja dan manajemen institusi. Kurangnya kebijakan yang terkoordinasi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor dapat menghambat implementasi TVET hijau yang efektif. Keterbatasan sumber daya, implementasi ekonomi hijau, termasuk TVET hijau, membutuhkan infrastruktur dan biaya yang besar. Kesiapan tenaga kerja. Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transisi hijau. Peluang. Permintaan pasar kerja, industri semakin membutuhkan tenaga kerja dengan green skills, menciptakan peluang kerja bagi lulusan TVET. Pengembangan karir, green skills dapat membantu lulusan TVET untuk mendapatkan pekerjaan dan juga meningkatkan karir mereka. Kewirausahaan, TVET hijau dapat membekali siswa dengan keterampilan untuk memulai bisnis ramah lingkungan mereka sendiri. Inovasi, TVET dapat menjadi pusat inovasi untuk mengembangkan solusi teknologi dan praktik berkelanjutan. Kolaborasi, ada peluang besar untuk kolaborasi lintas sektor, inovasi dalam pendanaan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran. Pertumbuhan ekonomi hijau, investasi dalam TVET hijau, industri hijau, dan teknologi hijau dapat mencegah hilangnya pekerjaan dan menciptakan banyak pekerjaan baru. Peningkatan keterampilan, program pelatihan Green Skills dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang siap untuk peran dalam ekonomi hijau. Kurikulum PVT. Kurikulum Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, PVTE, dapat secara fundamental diinovasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini meliputi beberapa pilar utama. Sistem energi terbarukan, set fokus pada pemahaman komprehensif desain, instalasi, operasional, dan pemeliharaan sistem fotovoltaik, PV, mikrohidro, dan turbin angin skala kecil. Ini mencakup analisis iradiasi surya, perhitungan low demand, optimasi kapasitas sistem, serta integrasi on-grid dan off-grid. Pembelajaran akan mencakup standar keselamatan kerja dan regulasi terkait. Efisiensi dan konservasi energi, EKE mengajarkan metodologi audit energi secara sistematis untuk sektor industri dan bangunan komersial, termasuk penggunaan instrumen diagnostik seperti Power Quality Analyzer dan Thermal Imager. Materi ini juga mencakup optimasi sistem pencahayaan, misalnya, teknologi LED dan sistem kontrol cerdas. Serta efisiensi motor listrik dan implementasi Variable Frequency Drivers, VFD. Manajemen limbah elektronik, E-Waste Management membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang siklus hidup produk elektronik, identifikasi material berbahaya dan berharga, serta prinsip-prinsip daur ulang, misalnya, pembongkaran selektif dan pemulihan komponen. Aspek regulasi dan tanggung jawab produsen juga akan dibahas. Otomasi bangunan dan industri berkelanjutan, mempelajari implementasi Building Management Systems, BMS, dan konsep Internet of Things, IoT, untuk monitoring dan optimasi konsumsi energi. Ini mencakup integrasi sistem kelistrikan, HVAC, dan pencahayaan untuk mencapai efisiensi operasional maksimum. Peningkatan kapasitas profesional dosen dan instruktur. Keberhasilan implementasi Greening TVET sangat bergantung pada kompetensi pengajar. Strategi yang ditempuh meliputi sertifikasi industri dan pelatihan lanjutan. Mendorong dosen dan instruktur untuk memperoleh sertifikasi profesional yang diakui industri, misalnya, sertifikasi pemasang PLTS atau auditor energi. Partisipasi dalam program pelatihan intensif tentang teknologi hijau terkini juga sangat dianjurkan. Kolaborasi riset dan konsultasi, melibatkan staf pengajar dalam proyek riset terapan dan kegiatan konsultasi industri terkait solusi keberlanjutan. Ini akan memastikan relevansi pengetahuan dan keterampilan mereka dengan kebutuhan pasar. Jejaring dan pertukaran internasional. Membangun kemitraan dengan institusi TVET global yang telah berhasil mengimplementasikan Greening TVET untuk pertukaran praktik terbaik, kurikulum, dan metodologi pengajaran. Penyediaan infrastruktur laboratorium dan bengkel modern. Fasilitas praktik yang memadai adalah esensial untuk pendidikan vokasi. Laboratorium energi terbarukan, dilengkapi dengan unit pelatihan fotovoltaik, PV. Komprehensif, panel monokristalin, polikristalin, thin film, berbagai jenis inverter dan baterai, serta model turbin angin skala kecil. Perangkat lunak simulasi desain sistem, misalnya, PVSYST, juga harus tersedia. Laboratorium efisiensi energi, menyediakan peralatan audit energi lengkap, termasuk Power Quality Analyzer,
kamera termal, dan perangkat lunak analisis data energi. Modul praktik untuk optimasi sistem pencahayaan dan kontrol motor efisien juga diperlukan. Pemanfaatan kampus sebagai living lab, mengimplementasikan sistem energi terbarukan, PLTS atap, dan solusi efisiensi energi di lingkungan kampus PVT. Ini berfungsi sebagai contoh nyata aplikasi teknologi dan platform pembelajaran praktis bagi mahasiswa.